grogi, jantung saya mulai detak-detak, mulai tremor, panas dingin. Ya itulah kekurangan dan kelemahan saya. Tapi saya tidak mau tinggikan itu, amin. Karena saya percaya Tuhan yang lebih tinggi dari kekurangan dan kelemahan saya, amin. Dia perlu insecure ya, kalau ada yang sama seperti saya, tidak apa-apa, it's okay. Karena firman Tuhan katakan di 2 Korintus 12 ayat 9, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Yes, dari kemudian bagi nama Tuhan. Baik, tema khotbah kita hari ini masih tentang Walk the Talk series. Walk the Talk series dan judulnya adalah Store the Word atau menyimpan firman-Nya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi ini kami mau membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Kau memberikan kami telinga-telinga rohani yang mau mendengar, bahkan ada tanah hati yang subur untuk siap ditaburi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Kau urapi Tuhan, dan setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu semua sesuai dengan kebenaran Kau. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, adakah hal yang paling berharga yang pernah saudara miliki atau sampai sekarang masih ada saudara miliki dan saudara simpan itu baik-baik, saudara jaga itu atau rawat itu baik-baik? Ada tidak? Nah, saya membagikan pengalaman pribadi saya. Ya, saya pernah ada sesuatu barang yang begitu berharga. Ya, kalau saya mau kemana saja, saya pastikan dia disimpan aman. Ya, tidak ada yang bisa ambil itu. Ya, saya simpan yang aman, saya rawat dengan baik. Ya, dan ya, barang itu saudara tahu ya, mungkin kalau ada yang seangkatan dengan saya, yaitu kita yang seangkatan dengan saya pasti tahu ya. Kita itu dulunya zamannya kita cewek-cewek itu ada mainannya kita itu yang namanya bulu ayam kita ya, bulu ayam yang ditaruh di dalam buku. Kita bernostalgia sedikit tambah bangkulan sama kulan itu ada ya. Jadi bulu ayam itu kita taruh di dalam buku. Jadi kita siapkan buku kosong itu spesial untuk bulu ayam itu. Jadi ada saya dapat di internet itu, tapi kalau saya punya itu bulu ayamnya bulunya lebat, itu warna pink, ada warna kuning. Terus kita percaya itu bahwa itu beranak nanti. Jadi kita taruh itu dalam buku, kita serut pensil, makanya itu pensil ya, serutan pensil itu ya. Jadi sahabat kalau istirahat kita lihat lagi sudah punya anak tidak? Oh tidak punya anak, oh berarti jantan. Atau tidak kalau misalnya kita tahu bahwa ini masih hidup atau tidak, kita kasih gini, kita terbang. Kalau dia sok peker begini, oh bagus saja. Kalau dia masih ini, oh masih hidup atau tidak, kita tiup sedikit supaya ya seperti itu lah. Kalau sesuatu itu kita luar biasa. Dulu belum ada mabar-mabar ya, belum ada HP ya, itu mainannya kita dulu. Nah, setiap saudara pasti ada juga sesuatu yang saudara simpan atau yang berharga di hidup saudara dan saudara simpan, saudara rawat. Amin. Ya ini tadi ya, ini ya berharga itu disimpan dalam buku. Oke, pasti saudara ketika ada sesuatu barang yang berharga, saudara pasti akan merawat dengan baik, betul? Ya. Begitu juga kita sebagai orang percaya, ya. Ada hal yang begitu penting dalam yang kita harus jaga, ya, yang harus kita rawat, yaitu firman Tuhan. Itu hidup bagi kita, ya. Saya yakin ketika kita menjaga dan menyimpan firman Tuhan, hidup kita tetap murni dan kita pasti menjauhkan diri dari dosa. Amin. Baik.
membaca firman Tuhan, mari kita buka sama-sama di Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Ya, saya minta kita yang perempuan membaca ayat yang ganjil dan laki-laki membaca ayat yang genap. Ya, kita baca dengan lantang dan minimal diri sendiri yang dengar, karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Oke, kita mulai. Yang perempuan dulu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10 lagi-lagi. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya jangan aku yang berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku bergembira seperti di atas segala harta. Aku hendak merenungkan tingkah-tingkah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan berdoa dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan berpapakan. Ya, amin, firman Tuhan. Ya, jadi latar belakang Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 ini dicatat atau ditulis pada waktu itu umat Israel ya belum ada atau belum memiliki banyak Alkitab pribadi. Jadi mereka bergantung pada tradisi lisan dan pengajaran-pengajaran yang ada pada saat itu. Jadi ini ditulis dikatakan di Alkitab itu tidak ada ditulis penulisnya siapa ya. Tapi yang pasti dia adalah seorang ahli Taurat atau orang yang bijak. Dia menulis ini kalau di kemungkinan ini ditulis pada waktu ketika mereka melalui masa kesesatan waktu itu, melewati masa kesesatan dan dikatakan bahwa firman Tuhan isi dalam firman ini bahwa firman Tuhan yang tak ternilai dan dapat memimpin seseorang pada kebenaran, kesalehan dan kehidupan yang berkelanjutan. Ya. Di sini kita mau belajar ada 3 poin bagaimana kita dapat menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita dan kita bisa mempraktekannya dalam hidup kita. Ya. Poin pertama yaitu nyatakan firman Tuhan. Ya. Katakan di Mazmur 119 ayat 13. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Jadi salah satu cara terbaik untuk kita mengingat sesuatu ya kita harus perkatakan, kita harus ucapkan. Hal yang sama itu berlaku untuk ketika kita mau menyimpan firman Tuhan, kita perkatakan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa ingat firman Tuhan? Bagaimana kita mau berkatakan firman Tuhan jika kita tidak tahu isi firman Tuhan? Kita tidak pernah membaca Alkitab. Mau diundang di LG atau pengajaran kita enggan. Terus kalau mau pergi ibadah minggu, tergantung mood. Bagaimana kita bisa ingat? Bagaimana bisa kita berkatakan kalau kehidupan kita tidak ada diisi dengan firman Tuhan? Ya? Dan didukung lagi tongkrongannya kita itu hanya membahas tulisan kosong, bukan firman Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Kita bisa tahu endingnya seperti apa. Ya, saudara, tidak ada yang salah ketika kita duduk bergaul dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Justru untuk itulah kita dipanggil. Amin. Tetapi kalau dalam 7 hari, terus 1 harinya kita cuma pakai untuk pergi ibadah minggu, 6 harinya kita pakai untuk di tongkrongannya kita itu. Ya, kalau kita yang di daerahnya saya, sudah 1 harinya itu untuk pergi ibadah so hilang. Besok pagi kita pergi ibadah itu ada di Godmi. Sudah pergi dengan tongkrongan yang malam menghabiskan malam minggu sampai pagi di God seperti itu. Tapi di sini tidak ada. Baik, ya ini yang saya pernah saya sosmed saya dapat ini. Jadi intinya tongkronganmu menentukan masa depanmu. 1 Korintus 15 ayat 33b katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baru. Jadi kalau tidak apa-apa kita bergaul dengan mereka yang tidak apa-apa, tapi formulanya kita
kita tahu maksudnya dalam 1 minggu itu ada 7 hari, 5 hari lah kita usahakan bergaul dengan sesama kita orang percaya, karena pasti bahasanya itu tentang firman Tuhan. Kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. 2 hari dengan mereka it's okay. Kita tahu kita bisa peka dengan hal-hal yang tidak baik. Oh, ini kan tidak baik, oke. Ya, dan bisa kita maksudnya kita ceritakan kepada teman-teman yang tongkrongannya kita itu tentang firman Tuhan yang kita dapatkan seperti itu. Jadi intinya intensitas kita yang bertemu dengan orang percaya mari itu lebih banyak dibanding dengan orang-orang yang teman-teman saudara kita yang tidak mengenal Tuhan. Ya? Kita pasti lebih mudah mengingat dan menyatakan firman-Nya. Ya. Saya ingat waktu saya dimuridkan di sekolah bilang itu kita ini sekiranya kita ini kayak seperti bak diisi air kan, diisi air. Nah, kalau kita tidak sering maksudnya mendengar firman Tuhan, kita tidak sering membaca firman Tuhan, itu pasti bak itu air kosong. Dan misalnya tekankan bagaimana, mari terus isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Nah, itu yang akan membuat kita jalan-jalannya selaras dengan firman Tuhan. Karena ketika kita menyatakan firman dan janji-janjinya bagi kita diubahkan dan diberdayakan untuk melakukan kehendaknya. Amin. Yang kedua, bergembiralah dalam firman Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 14, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Nah, jadi bagaimana kita bergembira, kita excited untuk ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, sama seperti kita memperoleh harta. Ya, dan memang firman Tuhan adalah harta yang tak ternilai. Ya. Cerita sedikit, waktu itu saya tidak ada di Palu, dan pada hari Minggu saya pergi ke gereja. Nah, sampai di gereja sebelum ibadah mulai, saya duduk, ada ibu dua di sebelah saya sedang ngobrol, dan bukan sengaja mendengar, tapi memang sempat saya dengar mereka bercerita. Dan ibu satu tanya begini, kira-kira siapa yang membuat bersementara? Terus yang ibu satu bilang, oh si pendeta ini, jadi sebutlah namanya. Jadi yang bertanya bilang, kalau pendeta ini yang membuat ya, dan saya merenung, saya bilang dalam hati saya, wow, luar biasa. Maksudnya, saya mau katakan kepada saudara saya saat ini, mari kita miliki rasa haus dan lapar pada firman Tuhan. Amin. Mari kita, meskipun sudah panas tempat duduk saudara, dan sekarang ini masih masa kritis untuk kita ngantuk tapi ketika kita ada rasa haus dan lapar, kita tetap exciting sampai selesai waktu, kita tetap exciting, kita tahan itu. Amin. Dan kita percaya firman Tuhan itu mengandung janji Tuhan yang ya dan amin dalam Tuhan. Dan Yesus katakan di Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Jadi firman Tuhan itu lebih penting dari apapun yang bisa kita miliki. Ketika kita mendekati firman Tuhan dengan sikap yang benar dan hati yang terbuka, kita akan memahami, menaati, dan mengingat apa yang kita katakan. Tapi jangan sama dengan Ungke. Saya cerita sedikit Ungke pulang dari ibadah, ya. Dia dengar pendeta bawa di pendeta bilang begini, buka dan baca firman Tuhan Alkitab setiap hari dan praktekkan itu dalam hidupmu, niscaya hidup kekal di surga jadi bagian. Amin. Oke Tuhan, dia pulang ke Tuhan saat setia dan baca firman Tuhan. Nah, ketika dia bangun pagi, dia mulai dengan berdoa dan dia mulai. Tapi mungkin punya cara, dia tutup mata, dia buka. Jadi ketika dia pakai Tuhan, saya percaya firman atau Saudara akan sampaikan ini itu luar biasa, dan saya membukanya, saya percaya saya dapat sesuatu yang baru, saya akan mempraktikkannya. Ketika dia buka, dia dapat di Matius 27 ayat 5 dengan senangnya dia langsung, karena masih baru, jadi dia satu-satu ayat. Dan jangan lupa
bosan nanti, jadi dia melangkah sedikit demi sedikit satu ayat. Pas dia buka dan dia baca dengan lantang, dia percaya diri, dia membacanya, dia baca, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Masa mau bikin sudah ya sendiri kau bukan seperti itu ya banyak pedoman yang bisa kita pakai ya ketika kita mau belajar untuk membaca firman Tuhan setiap hari ya. Banyak cara sekarang ini, banyak aplikasi Alkitab yang menyediakan setiap hari kau baca apa, ada renungannya kita baca. Ya, kita belajar dengan itu dulu ya, supaya kita tertib dan disiplin dalam baca firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan adalah caranya berbicara kepada kita agar kita selaras dengan kehendaknya dan percaya kepadanya. Ini next. Yang ketiga, renungkanlah firman Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 15, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, pikiran kita dipenuhi dengan jalan-jalannya, dan menggantikan isi pikiran kita sebelumnya. Ya. Saya dulu hampir saja menempuh jalan yang salah, saudara. Mungkin ada di sini yang pernah mau mengakhiri hidupnya. Ya, puji Tuhan, kalau tidak ada, cukup saya yang pernah mau mencoba itu ya. Ya, waktu itu saya masih SMP, ya. Waktu itu saya masih SMP, saya di mana maceku, saya dipukul dengan rantang. Sakitnya bukan hanya sakit fisik yang saya rasa, tapi sakitnya di sini karena sudah bertumpuk-tumpuk, sudah terakumulasi. Saya sering dimarah, jadi kayak ada kekecewaan, ada rasa saya tidak berharga. Seperti itulah yang ada di isi pikiran saya waktu itu. Ya, jadi akhirnya dengan nangis dan ditahu oleh anggota keluarga. Saya pergi kan, rumah tanteku kan berdekatan dengan rumah mamaku. Jadi rumah tanteku itu karena dekat kuala, jadi bangunannya itu agak tinggi dan ada kolongnya gitu. Jadi rencana sambung terjun di situ. Sanggup lagi saya sombong hidup saya sudah. Tapi motornya dibawa karena poke. Dibawa tante pada poke. Jadi motornya di kanan poke. Nah, setelah saya itu dengan mencuci air mata, saya tidak berharga lagi apa semua. Nah, akhirnya waktu itu Roh Kudus berbicara. Saya waktu itu ingat lagu yang pernah dinyanyikan di sekolah. Saya dulu SMP Kristen, satu sekolah dengan suami saya. Tiap hari itu kita karena namanya SMP Kristen ya, tiap hari itu kita ibadah ya, nyanyi Tuhan. Nah, saya ingat lagu itu langsung terngiang di kepala saya. Bulu yang terpulang takkan dipatahkannya. Nah, itu langsung di Yesaya 40 ayat 3 ya itu. Wow. Iya ya, maksudnya bulu Tuhan tahu maksudnya mungkin kau dalam masalah yang berat, tapi itu kayak bulu itu tidak akan patah gitu. Karena akan memperbaikinya ya, untuk pemulihan bagi namanya. Amin. Ya, akhirnya jadi sambil jalan pintas itu saudara. Ya. Saudara, mungkin saat ini Anda ada di titik itu di mana saudara ditolak, ya, atau dikhianati, atau dikecewakan, tidak dianggap, atau lagi dalam pergumulan yang berat, entah itu sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, ya. Saya mau bilang saudara bahwa hanya firman Tuhan yang bisa kuatkan kita, ya. Firman Tuhan yang bisa kuatkan saya dan saudara. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan katakan dalam pujian bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada yang lain. Mau kamu membaca buku motivasi dari orang mana, tidak akan. Yang hanya bisa itu firman Tuhan yang bisa buat itu. Mungkin ada saudara yang sekarang ada di titik terendah, orang bilang sekarang itu sejatuh-jatuhnya. Tidak ada seperti itu ya. Firman Tuhan katakan dalam firman Tuhan dibilang
apabila ia jatuh tak sampai ya, tidak akan sampai terketal. Tuhan menopang tangannya ya, Mas betul-betul ayat 24. Ya, mari kita renungkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Itu membuat kita mengingat dan memiliki pemahaman yang lebih dalam. Ya. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan itu berbeda dengan meditasi ya. Kalau meditasi itu kan kita kosongkan pikiran. Ya. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita isi pikiran kita itu dengan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu menyentuh pikiran kita bahkan ke hati kita. Ya, mari kita tetap setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, di akhir pemazmur membagikan nyanyian ini, dia katakan, aku akan senang kepada ketetapan-ketetapan-Mu. Aku tidak akan melupakan firman-Mu. Ya, menyimpan firman Tuhan membantu kita mengingatnya dan menerapkannya dalam hidup kita. Ya, dengan demikian kita akan menaati dan menikmati segala jalan-jalannya. Ya, kita percaya ketika apapun masalah, problem yang kita hadapi, ketika kita paham dengan isi firman Tuhan, kita tahu, Tuhan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan. Ya, kita percaya, kita tidak perlu takut untuk Tuhan, saya takut dengan masalah ini. Tuhan, saya takut untuk menghadapi. Tidak apa-apa, it's okay. Selama kita bersama dengan Tuhan, ada Yesus, firman yang hidup yang menjadi manusia yaitu Yesus. Ketika kita bersama-sama berjalan bersama dengan Yesus, tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya. Oke, ya ini aplikasinya bagaimana kita cara praktis kita menyimpan firman Tuhan. Mulai catat hal penting. Kalau dari saudara tidak bawa buku, kita bisa catat kan sekarang di HP ada notesnya, kita bisa catat situ hal-hal yang penting. Karena kadang pikiran kita tidak mampu untuk menampung semuanya. Kita catat supaya kalau waktu kita Tuhan saya pernah kayaknya dapat firman ini, kita bisa buka. Nah, yang kedua kita bisa hafal ayat yang membangun kita. Ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita hafal itu, ya, supaya ketika ada badai, persoalan datang, kita bisa memperkatakan itu. Terus yang ketiga, ceritakan dan dorong keluarga atau teman atau tetangga kita yang membutuhkan semangat dari firman Tuhan. Ya. Dan biasa kan ada di sini mungkin sering temannya panggil, maksudnya untuk jadi tempat curhat. Dia bisa membuat curhat dong. Bisa kita pakai firman Tuhan untuk menyemangati dia. Pernah, kalau si motivator bilang begini, itu harus begini. Tidak pakai firman Tuhan. Cukup puasa, ya. Saya akan akhiri dengan bisa dalam Alkitab. Ya, kita tahu semua sama-sama ya bagaimana kisah Yusuf ya. Karena dia hamba yang setia. Ketika dia di rumah Potifar, dan waktu itu istri Potifar modalnya dia peka dengan dosa, ya. Dia peka dan dia menjauh, dia lari, ya. Jangan kita pikir saya kuat kok, tidak apa-apa. Saya yakin saya bisa, tidak. Sama seperti Yusuf, dia lari, cakar, lari, dia lari dari dosa karena dia tahu bahwa itu hal yang tidak baik, ya. Di Kejadian 39 ayat 9 dia bilang, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi bagaimana Yusuf dia tahu tentang firman Tuhan, dia menyimpannya, bahkan dia mempraktekannya itu. Dia mempraktekan itu dalam kehidupannya. Dan kita bisa lihat endingnya, karena ketaatan dan kesetiaannya pada firman Tuhan, dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Dia menjadi orang kedua, dan pada zamannya bangsa Israel tidak mati kelaparan, ya, karena ada stok persediaan yang diatur di tanah Mesir. Sampai akhir hidupnya dia memelihara imannya, bahkan dia wariskan itu kepada keturunannya. Ya. Mari saudara dan saya, kita nyatakan firman Tuhan, kita bergembira dan kita renungkan firman Tuhan, dan biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari saudara kita tutup firman Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Yes, God. Tuhan, mampukan kami untuk menyimpan firman dalam pikiran dan hati kami. Biar kami mengingat dan hayati firman
firman Tuhan dan pakai kami Tuhan untuk menyampaikan firman. Biar ada kesempatan untuk kami Tuhan menguatkan keluarga, menguatkan teman-teman, menguatkan sanak saudara dalam firman. Terima kasih Tuhan Yesus.
mungkin dalam 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun belum terjadi. Karena mungkin itu adalah benar. Tapi terkadang ada yang saudara sudah confess, saudara sudah declare, simpan dan confess, itu dalam waktu singkat terjadi. Dan kenapa? Karena benih itu sudah ada dan siap. Amin. Saudara tetap simpan firman Tuhan di dalam setiap kondisi apapun dalam hidup kita, dan tetap nyatakan, declare firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itulah yang membentuk sesuatu. Ini dunia ini dijadikan hanya oleh apa? Firman. Kalau itu adalah satu benih yang luar biasa, bisa menciptakan sesuatu, maka itu saudara simpan dalam hati saudara, dan saudara Tuhan itu akan mengubah, bukan hanya saat ini, bukan hanya kita, keluarga kita, kita pegang itu saudara, kapanpun, dimanapun ada. Dan dia firman Tuhan yang saudara dengar, dan setiap firman Tuhan yang saudara baca setiap hari, itu saudara dengar, dan saudara renungkan, nilai itu berbuah, benih itu bertumbuh, semakin kuat, semakin kokoh di dalam hidup. Pulanglah dengan firman Tuhan ini, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan setiap firman yang telah kau dengar, dan bahkan yang sebelumnya pernah kau dengar. Aku memberkati setiap firman itu yang ada di dalam setiap saudara. Biar firman itu bertumbuh, berlipat kali ganda. Firman yang mempunyai kekuasaan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Allah yang berkuasa, yang menopang segala yang ada. Segala sesuatu yang ada ditopang oleh firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap firman kamu. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi itu akan berhasil. It shall prosper. Itu akan berhasil dalam segala apa yang kau perintahkan Tuhan. Tuhan Allah berangsek menyambut, memberkati kau. Dia melindungi kau. Dia memberikan kau kasih karunia. Berkati dan dilindungi setiap keluar masukmu dalam Tuhan. Berkati setiap pekerjaan tanganmu, setiap studimu, setiap bisnis, setiap karirmu, biar diberkati di dalam Dia. Ada perlindungan Allah atas kau, orang-orang yang kau kasihi, tempat kediamanmu, biar dilindungi di dalam Tuhan Allah yang berkasih. Biar Tuhan memberikan kau damai sejahtera, memberikan kau kasih karunia, penghiburan dan kekuatan yang daripadanya, dan biarlah firman-Nya senantiasa menguatkan kau di setiap saat di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita menerima firman dan berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.